Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tashafa bil kamalati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyiza bil mu'jizati wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanati wa jatanibul munkarati amma ba'du wa tansanibul jamaah sallallahu alaihi wasallam mati. Moga dipunlaksanakan mulai kajian kitab Qami'ut Tughyan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar yang dipunlaksanakan kitab Syu'abil Iman Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Saat ini pun hadiah Fatihah matang hadal mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad wa jami' syekhina wal mu'alimatina wa man nawahum alaina wa ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi qad sayyara إيمان شخص ذا شعاع فتتمم هذه بيوت من كتاب المرشد من قال بعد صلاتنا ونسلم لمحمد ولآله وصحابته ما دار شمس في السماء وأنجم إيماننا بدع وعين شعبة يستكملنها أهل فضل يعظم آمن بربك والملائك والكتب والأنبياء وبيوم يفنى العالم والبعث والقدر الجليل وجمعنا في محشر فيه الخلائق تنشم وبأن مرجع مسلم لجنانه وبأن مرجع كافر لجهنم واحبب إلهك خف أليم عقابه ولرحمة ارج توكلا يا مسلم واهبط نبيك ثم عظم قدره وانغل بدينك ما يرابك ماثم واغلب لعلم ثم لقنه الورى عظم كلام الرب واذكر توصم صل الصلاة وزك مالك ثم صم واعكف وحج وجاهدن فتكرم رابط ذنبا أن لخمس مغانم حتى يفرقه الإمام الحاكم واعتق وكفر أوم بالوعد شكرا واحفظ لسانك ثم فرجك تغنم أد الأمانة لا تقاتل مسلما واهذر طعاما ثم مالك تحرم والزي مع ظرف ولهوا قد نهي أنفق بمعروف وإلا تهتم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. Dipun lajeng menawi wonten teng cabang iman ingkang nomor 38. Wa syubatu tsaminatu wa salatuna al-ihtirazu fil akli wa syurbi 'anil harami. Cabang iman ingkang nomor 38 nggih menika tiyang iman saged njagi saking daharan lan minuman saking ingkang haram.
saged jagi daharan unjukan ingkang haram. Makanan dan minumannya senantiasa dijaga dari hal-hal yang haram, baik makanannya haram ataupun cara mendapatkannya yang haram. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq nate ngendika bilih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika la yadkhulul jannata jasadun khudiya biharamin. Tidak akan masuk surga bagi jasad yang diberi makan dari makanan yang haram. Jadi jelas bahwa jasad yang telah diberi makanan yang haram tidak akan masuk surga. Haram saged dari sisi cara mendapatkannya, saged dari sisi zatiah makanan itu. Cara mendapatkan dengan cara zalim, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Kemudian zatiyahipun makananipun saged ugi makanan ingkang haram, perkawis ingkang dipun haramaken secara syar'i. Kados dene ular, cacing lan sak piturute, wonten babi dan anjing dan seterusnya. Maka kemudian itu ketika dikonsumsi dalam tubuh kita, maka jelas dalam satu hadis mengatakan dia tidak akan masuk surga. Lantas kemudian wonten ing kitab Wasiyatu Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Madbuli ngendika saking ngatos-atosipun pados ma'aman daharan ingkang halal. Karena apa? Ketika makanan dan minuman itu kok halal, maka akan masuk ke dalam tubuh kita, diproses oleh tubuh kita, akan menjadi sebuah darah daging yang hasil dari yang halal. Dimana ketika itu benar-benar halal, maka akan muncul sebuah ghirah, semangat kita untuk bisa ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mensinyalir bahwa ketika makanan itu makanan haram atau minumannya haram, kemudian masuk dalam tubuh kita, diproses dalam tubuh kita, berubah menjadi darah dan daging, maka kebanyakan dia akan mudah untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Sehingga dalam kitab menika memberikan sebuah kehati-hatian dengan cara berdoa. Ketika makanan yang kita makan itu memang dari hasil usaha kita sendiri, maka kita bisa tahu bahwa itu halal dan haram. Tetapi ketika makanan ini diberikan oleh saudara kita, diberikan oleh teman kita atau orang lain dari sekitar kita, maka kadang-kadang kita juga tidak tahu apakah itu makanan halal atau makanan haram. Maka para ulama itu paling suka kalau makanan hasil olahan sendiri. Dia mengolah dari awal sampai terakhir, tidak sering jajan dan lain sebagainya. Kenapa? Lebih senang dengan mengolahan sendiri, mengetahui, ngertos bagaimana proses dari awal sampai terakhir. Maka lantas kemudian wonten ing kitab Wasiyatu Syekh menika mengatakan ketika kamu mendapatkan makanan dari teman kamu, setelah selesai memakannya, maka hendaklah berdoa apa yang telah dilakukan oleh Syekh Abduluddin Al-Azhari. Denganipun Allahumma in kana hadha at-ta'amu halalan fawassi' ala sahibihi wa jazihi khairan wa in kana haraman aw syubhatan faghfir li wa lahu warḍa 'anni ashabat tabi'ati yaumal qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Denganipun mengatakan, ya Allah, jika makanan-makanan ini halal, maka lapangkanlah rezeki pemilik makanannya dan balaslah ia dengan balasan yang lebih baik. Dan jika makanan ini makanan yang haram atau syubhat, syubhat niku antara halal dan haram, maka ampunilah aku dan dia, yaitu yang memberi makanan, serta relakanlah aku mengikuti orang-orang yang mengikuti agamamu pada hari kiamat dengan rahmatmu, wahai Zat yang maha penyayang. Ikut tunganipun Syekh Abduluddin Al-Azhari. Kemudian wonten menulis tunganipun donga saking
Syekh Asy-Sya'rani, ketika kita mendapatkan makanan ingkang ragu, iki makanan jadi iki haram atau halal, halal atau haram, melihat dari orang yang memberikan koyo-koyo napa nggih, seperti halnya dia mungkin pekerjaannya pekerjaan yang tidak halal, kemudian memberikan makanan kepada kita, makanannya ketinggalan halal, ya ayam, napa nasi dan seperti itu. Tetapi dari sisi pekerjaan ini pun terlihat pun niku pekerjaan yang haram. Akhirnya pun dipun prayogi pun memberikan sebuah doa kata Imam Sya'rani, Allahumma ahmini minal akli min hadha tu'am alladhi tu'itu ilaihi wa illam tahmini minhu fala tan'ahu yuqimu fi batni wa in ja'altahu yuqimu fi batni fahmini minal wuqu'i fil ma'asi allati tansha'u minhu 'adatan fa illam tahmini minal wuqu'i fil ma'asi faqbal istighfari wardu anni ashabat tabi'ati fa illam taqbal istighfari wa lam tarbahum anni fasabbirni 'alal 'adabi ya arhamar rahimin. Al-Qasimun, ya Allah, lindungilah aku dari makan makanan ini yang aku diundang untuknya. Jika engkau tidak mau melindungi aku dari memakannya, janganlah engkau tinggalkan makanan ini berdiam di dalam perutku. Jika engkau menjadikan makanan ini berdiam di dalam perutku, maka lindungilah aku dan dari terjatuh dalam kemaksiatan yang biasanya tumbuh dari makanan ini. Jika engkau tidak melindungi aku dan terjatuh dalam kemaksiatan, terimalah permintaan ampunanku dan relakan aku termasuk orang-orang yang mengikuti perintahmu. Dan jika engkau tidak mau menerima permintaan ampunanku dan tidak merelakan aku termasuk orang-orang yang mengikuti perintahmu, sabarkanlah aku terhadap siksa mereka, wahai Zat yang Maha Penyayang. Niki saking ngatos-atosipun para ulama ketika untuk menjaga makanan halal, menjaga makanan dari makanan yang haram, sehingga sampai ketika dia ragu dengan makanan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan makanan yang saya makan ini halal. Seandainya mboten halal, muga-muga sing masuk wonten ing perut kula tidak menjadikan sebuah hal yang menjadi maksiat. Tapi tetap misalnya umpami itu terjadi, mugi-mugi panjenengan paring pangapunten dumateng kula. Seandainya panjenengan mboten paring pangapunten dumateng kula, mugi-mugi kula sabar nampi siksaanipun panjenengan. Niki doane luar biasa. Saking menjaga, saking makan makanan yang halal, supaya makanan yang dimakan, minuman yang diminum adalah makanan minuman halal, sehingga berbagai macam cara diusahakan. Dipun lajengaken melih wa syu'batut tasi'atu wa salatuna al-ihtirazu 'anil malil harami karriba wa nahwihi fa yajibu ayyatlubal kasbal halala kazira'atin wa tijaratin wa sun'atin. Cabang iman ingkang nomor 39 nggih menika menjaga harta dari harta yang haram seperti riba dan sebagainya, sehingga wajib baginya untuk mencari pekerjaan yang halal seperti bertanam, kemudian berdagang, dan menjadi seorang pekerja buruh. Artosipun bahwa cabang iman ingkang nomor 39 memberikan ajaran bahwa manusia diwajibkan untuk bekerja, manusia wajib untuk berusaha. Dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dia wajib untuk menjaga dari harta yang haram. Maka sebagian ulama al-arifin, orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan beberapa keterangan, catatan. Tarkul kasbi ala salatati aujuhin. Ada orang yang kemudian kadang-kadang dia meninggalkan usaha, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, dan seterusnya. Menurut ulama ini mengatakan ada tiga sisi, ada tiga kemungkinan orang itu tidak mau bekerja.
tidak mau usaha. Yang satu karena mungkin malas, yang kedua karena dia mungkin mementingkan ibadahnya sehingga pekerjaannya dia tinggalkan. Yang nomor tiga karena mungkin dia takut gengsi, turun derajatnya, atau karena sebuah rasa malu. Maka kemudian ketika ada seorang meninggalkan pekerjaan karena malas, nggak mau kerja, nggak mau usaha, maka kemudian muncullah dari dirinya mesti ingin meminta-minta. Wis daripada kerja susah-susah dari pagi sampai sore, tinggal kita minta pada orang, jaluk kan lebih mudah. Nah ini karena faktor malas. Ada lagi karena faktor dia mementingkan ibadahnya sehingga mengabaikan pekerjaannya. Ra usah kerja, sing penting ibadah awet esok tekan sore tekan esok melaikat Gusti Allah sumpani rezeki. Akhirnya apa? Ditinggal ke ibadah kerjaannya. Orang yang seperti ini biasanya dia mudah untuk tomak. Tomak itu berharap kepada orang lain supaya dia diberikan oleh orang lain. Bahkan kadang-kadang dia berani menjual agamanya dijual supaya mendapatkan makanan untuknya dan lain sebagainya. Lantas kemudian nomor ketiga, ketika faktor itu dia nggak mau bekerja, tidak mau usaha karena faktor gengsi, malu, khawatir jatuh derajatnya, maka kemudian muncul biasanya dia mudah untuk mencuri. Mencuri bisa dengan kasar atau mungkin halus. Mencuri yang kasar mungkin dalam tahap orang-orang yang di bawah, lebih langsung ke arah menggolik orang lain. Tapi dalam tahap orang yang di atas mungkin mencuri tinggal tanda tangan dan mungkin manipulasi dan lain sebagainya. Nah inilah bentuk tiga sisi prediksi ulama al-arifin terkait dengan kenapa orang itu kok meninggalkan pekerjaan, tidak mau berusaha. Kemudian sebagian ulama juga berkata, manik tasaba liyasuna wajhahu 'anil mas'alati jaa yaumul qiyamati wa wajhu kal qamari wa salama min minanil rijalil lati hi athqalu minal jibali. Siapapun yang dia bekerja, berusaha untuk menjaga dirinya, untuk menjaga dari untuk meminta-minta, maka nanti di hari kiamat dia akan datang dengan wajah bagaikan rembulan. Dia akan selamat dari beban yang lebih berat daripada gunung yang ada. Jadi apa sih pun memberikan motivasi semangat untuk kita tetap terus bekerja, berdoa, bekerja, ibadah, berusaha. Maka dua-duanya harus balance, harus seimbang. Ibadah iya, usaha juga harus. Doa wajib, bekerja juga harus. Maka dua-duanya harus balance, seimbang. Sebagian ulama juga mengatakan tolabul kasmi lazimun ka tolabil ilmi, bahwa mencari pekerjaan, mencari usaha, berusaha itu hukumnya wajib seperti mencari ilmu. Wajibnya seperti mencari ilmu. Bahkan hukum bekerja, hukum mencari usaha itu dibagi menjadi 4. Ada yang fardu, ada yang sunnah atau mustahab, ada yang mubah, ada yang haram. Ketika seseorang mencari usaha yang dikategorikan hukum wajib atau fardu, dia mencari usaha dengan penghasilan mencukupi keluarganya, baik dari makanannya, sandangnya, dan tempatnya, cukup, tidak berlebihan. Lah sunnah ketika dia bisa lebih dari itu, dari lebih cukup untuk pakaian, makanan, pakaian, tempat, kemudian dia punya lebihan sehingga dia berkeinginan untuk bisa membantu orang-orang fakir miskin, bisa menyambung silaturahim. Dia yang dapatkan, dia beli rumah, beli mobil. Tujuannya tidak lepas untuk membantu orang lain, tujuannya untuk lebih mempermudah silaturahim. Nah, yang demikian itu sunnah.
akan masuk ke mustahab atau masuk ke mubah, akan menjadi mubah, tidak sunnah, juga tidak wajib ketika sampai dia melebihi untuk enak-enakan, untuk berhias, memperindah diri, maka itu masih sebatas boleh. Untuk jalan-jalan, untuk piknik, ini kategori dalam boleh. Kemudian masuk kepada haram ketika hartanya digunakan untuk ittafakhuri, untuk berbangga-banggaan, iki loh hartaku, iki bandaku, sombong pada orang lain, maka ini menjadi sebuah usaha yang haram. Dipunlajengaken wa zayyama dzarfin wala wa qannuhi anfiq bima'rufin wa illa tatamu. Sungguh dilarang pakaian dan wadah-wadah yang terbuat dari emas, kemudian permainan-permainan, kemudian gunakanlah hartamu atau nafkahlah, belanjakanlah hartamu dengan kebaikan, seandainya tidak maka kamu dosa. Nah, niki wonten 3 cabang iman. Ya menika asyubatul arba'una al-ihtirazu 'anil libasil muharrami wat tazyinil muharrami wat dhurufil muharramati. Cabang iman ingkang nomor 40 nggih menika tiyang iman saged njagi saking pakaian-pakaian ingkang dipun haramaken. Ada pakaian yang diharamkan. Kemudian perhiasan-perhiasan yang diharamkan. Kemudian menggunakan wadah-wadah yang diharamkan. Ini bisa dijauhi. Ada pakaian, ada perhiasan, ada wadah yang diharamkan. Wadah itu seperti gelas, mangkok, panci dan seterusnya. Maka apa yang dimaksud dengan pakaian yang haram? Seorang laki-laki haram baginya menggunakan kain sutra, pakaiannya terbuat dari sutra, di mana kandungan sutranya lebih banyak daripada benang yang biasa. Pakaiannya sutra semua. Ini untuk laki-laki haram, kecuali ada tujuan-tujuan tertentu, yaitu mungkin tujuannya untuk kesehatan, tujuannya mungkin bisa menjadikan anti peluru ketika perang berjihad. Ini diperbolehkan, tetapi di luar konteks itu, maka bagi seorang laki-laki menggunakan pakaian sutra yang lebih banyak kandungannya, hukumnya haram. Kemudian yang kedua, nggih menika wat tazyinul muharrami, perhiasan emas. Ini juga berlaku untuk laki-laki. Wong lanang ngagem emas, baik itu emasnya keseluruhan atau emasnya sebagian, atau benda yang disepuh dipoles menggunakan emas atau perak. Nanti emas atau perak digunakan untuk laki-laki, hukumnya haram. Seorang laki-laki menggunakan cincinnya cincin emas atau perak. Seorang laki-laki menggunakan sebuah aksesoris terbuat dari emas atau perak, maka juga hukumnya haram. Baik itu secara keseluruhan emas semua atau sebagiannya itu emas, atau cuma disepuh itu dilapisi dengan emas, dalamnya bukan emas, luarnya emas. Ini bagi laki-laki haram. Orang yang beriman tentu untuk menjauhinya. Nah, bagaimana ketika itu nanti dipakaikan kepada anak-anak? Sutra atau perhiasan yang emas itu dipakai kepada anak-anak laki-laki, maka yang terkena hukum haramnya bukan anaknya, tetapi orang tuanya. Karena anak masih belum terbebani hukum. Anak selama dia belum balik, hukum apapun masih mental. Masih kategori umur 6, 5 tahun, 4 tahun, dia berbuat dosa pun tidak dosa. Tidak sholat, tidak dosa. Tidak puasa, tidak dosa. Tapi begitu nanti masuk ke umur 9 tahun ke atas, sudah masuk usia balik, maka kemudian muncullah hukum
dia nanti dosa, haram, halal, sah, fasid, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wadah-wadahan yang diharamkan. Wa yahrumu iqtina'uha ka'ay yadu'aha 'ala rafi. Ketika itu wadah-wadahan yang terbuat dari emas, baik misal gelas, piring, panci, ember, gayung yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari kita itu terbuat dari emas, maka hukumnya haram untuk menggunakannya. Menggunakannya haram, menyimpannya pun juga haram ketika disimpannya itu untuk dipamerkan. Kita buat lemari, etalase, di situ kita pajang, ada gelasnya terbuat dari emas, ada piring terbuat dari emas. Tujuannya untuk sombong atau takabur, supaya orang lihat, oh saya ini kaya. Maka yang demikian itu diharamkan. Nah kalau misalnya seperti celak, apa itu contekannya, untuk colekannya itu terbuat dari emas, tetap haram. Kalau yang ketiga, wadah-wadahan yang seperti ini haram baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pakaian, kemudian perhiasan itu bagi laki-laki haram, tapi bagi perempuan tidak, selama tidak dalam batas berlebihan. Artinya bahwa konteksnya memang perempuan adalah tempatnya perhiasan, sehingga diperbolehkan menggunakan perhiasan selama tidak berlebihan. Pada dasarnya semuanya ini diharamkan. Kenapa? Karena ada unsur sombong, takabur. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Man labisal harira fid dunya albasahallahu yaumal qiyamati thawban min narin." Barang siapa yang menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra ketika di dunia, maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat akan memakaikannya pakaian dari api neraka. Seorang laki-laki tanpa ada unsur darurat. Di sisi lain Nabi Muhammad juga berkata, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Barang siapa orang laki-laki yang menggunakan pakaian sutra di dunia, maka nanti di akhirat Allah tidak akan memberikan pakaian baginya. Berarti dalam kondisi telanjang. Kemudian lagi yang kedua, la ta'kulu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wa la tashrubu fi suhafiha. Nabi mengatakan, jangan engkau makan makanan dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, dan juga jangan minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak. Kemudian ada satu kisah yang mengisahkan terkait dengan makan atau minuman di mana wadahnya terbuat dari emas. Kisahnya, Annal Hasan al-Basri wa Farqadan. Tadi ada dua ulama yang bernama Hasan Basri, yang kedua namanya Farqad. Atau ulama amin Hasan Basri kali Farqad. Dengan dua-duanya punya keunggulan yang berbeda. Hasan Basri punya keunggulan di bidang fikih, dia paham betul fikihnya. Kemudian Farqad dia ahli ibadah. Ya walaupun tetap sisi fikih dia paham, tetapi keunggulannya lebih cenderung ke ibadah, sholawatan, zikiran, tahlilan dan seterusnya. Ini Farqad. Kemudian suatu saat dua-duanya ini diundang dalam satu jamuan atau istilahnya pun walimah. Dipun undang tentang walimah bareng-bareng. Nah, yang mengundang adalah orang yang kaya raya luar biasa, sehingga pada tempat walimahannya ada kurmanya diwadahi, dibungkus diwadahi piring dari emas. Wah, emas banyak sekali, piring-piring dan gelas terbuat dari emas. Tetapi di sisi lain juga ada yang yang tidak emas. Nah, banyak kurma wadahnya dari emas. Akhirnya apa? Dua orang yang beda keunggulan ini punya pemahaman yang berbeda.
sing Hasan Al-Basri tetap melanjutkan untuk mendekati makanan itu, sing Farqad langsung dia menghindar karena tahu kurmanya diwadahi dari emas, langsung menghindar. Akhirnya apa? Hasan Basri datang ke situ mendekati kurma yang diwadahi dari emas itu, tetapi Hasan Basri mengambil piring yang bukan dari emas. Setelah diambil, kurmanya diambil lagi, diletakkan di piring yang bukan emas ini. Ambil nasi lagi, ambil roti dan seterusnya. Tapi menggunakan piring yang bukan emas, kemudian dibawa. Cedake karo Farqadi. Karena tahu, Hasan Basri mengatakan tahu, Farqadi dia menghindar gara-gara ada emas di situ. Kemudian Hasan Basri mengatakan, lihat seperti ini cara makan. Kamu jangan menolak walimahan orang. Kenapa? Walimah itu harus kita hormati. Kita harus mau untuk menerimanya. Jangan terus menolak dengan makanan yang telah disediakan. Loh, wah iya kamu itu makan bukan menggunakan emas. Lah, beginilah cara kita untuk membuat sebuah hukum fikih. Kalau kita tahu, maka harus bisa bahwa kita hadir dalam sebuah walimah itu hukumnya wajib dan kita harus menerima walimahan yang diberikannya. Syukurannya kita terima. Tetapi jangan sampai kita menyinggung tuan rumah. Walaupun kita tahu hukumnya emas itu haram. Akhirnya Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, ya Furaiqat. Farqad ini dikatakan Furaiqat. Furaiqat itu apa? Menggunakan kalimat tasghir. Jadi Furaiqat cilik. Jadi ada bahasa Arab itu bahasa yang mentasghirkan, mengecilkan. Misalnya ada namanya Joko. Ketika dikecilkan Joko kecil, Juwaiko. Jadi Joko kecil. Jadi bahasa bisa diartikan dengan ketika bahasa diolah sedikit menjadi bahasa lain yang seperti itu. Nah ini mengatakan ini seperti ini cara kita menghormati dan makan. Kita tetap bisa menghindari dari haram dan bisa tetap menghormati yang walimahan. Akhirnya Furaiqat juga ikut-ikutan. Artinya apa? Bahwa menggunakan wadah yang emas itu tetap hukumnya haram, tetapi kita datang sebagai tamu untuk menghadiri walimah hukumnya wajib dan wajib untuk menerima apa yang diberikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dipelajaran meneh Minjang wonten ing cabang iman nomor kawan setunggal mugi-mugi kita sedaya tansahipun paringi sehat wal afiat panjang umuripun umur ingkang barokah Allahumma amin. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim binal fitani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلام دائمين بالدوام من الله وعلى اله واصحابه اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا يا الله اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعد يا الله اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيوخنا ومعلمتنا ومن هو حق علينا وذريتهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير اللهم طول عمرهم واصلح جسدهم وحسن خلقهم وأحسن صوتهم واغسل لسانهم لقراءة القرآن والحديث بمثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسنة الفاتحة. صلى الله عليه وسلم. والله المستعان إلى كل مقتنان والله الموافق إلى ما في الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.